Dari tarot, ada beberapa pertanyaan dari keluarga, teman, pun sahabat. Intinya pertanyaan itu seperti ini. Kamu tahu tidak yang kamu lakukan itu sebuah dosa? Karena kamu sudah mendahului Tuhan. Kata yang seperti ini, kita harus bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada diri sendiri. Saya hampir terjebak dengan pernyataan itu. Dari banyak pengalaman pribadi, kemudian saya menyadari, kita ini adalah bagian dari energi yang kekal. Bukankah manusia itu bagian dari alam semesta? Bukankah kita ini bagian dari Tuhan? Kita butuh Tuhan, itu pasti. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Selamat datang di YouTube aku. Aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Buat kamu yang pertama kali terdampar atau kesasar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Buat kamu yang udah subscribe dan mengikuti aku, terima kasih. Dan much love buat kalian semua. Nungguin ya. Jadi apa lagi gitu. Bukankah si Danu ini kan sudah diperiksa ya kan? Sudah juga maksudnya sudah dikembalikan barang-barang dia, atau intinya kita bisa ngelihat kok ya. Si Danu ini kan apa ya, innocent banget gitu loh orangnya gitu. Tapi memang ketika aku mengikuti beritanya, si Danu ini memberikan pengakuan gitu loh. Mengaku karena dia itu dimintain tolong katanya. Dimintain tolong buat ngebersihin kamar mandi. Ya ampun. Terus dia juga bilang katanya dia bantu untuk menguras kamar mandi. Itu pun disuruh petugas. Nah, katanya petugas loh yang menyuruh dia itu. Aduh, Danu kamu tahu nggak petugasnya itu siapa, namanya siapa gitu. Jadi buat kamu yang udah pernah jalan-jalan nih ya, jalan-jalan ke, aduh anginnya kenceng di sini, tentang apa ya, tentang Danu, aku membuat 2 video deh. Buat kamu yang belum, coba main-main ke sana dan lihat-lihat ke sana ya kan. Karena di situ aku sudah membuat sebuah apa ya, telling story, yang mana dari hasil pembacaan kartu aku, kartu tarotnya, bahwa si Danu ini memang orangnya innocent banget gitu. Terlalu gimana ya? Terlalu polos gitu loh anak ini. Nah, jadi seharusnya kalau dia katanya ngakunya disuruh petugas untuk ngebersihin kamar mandi ya. Seharusnya kan polisi itu kan mengerti ya, petugas itu kan polisi maksudnya dia ya. Seharusnya polisi itu kan mengerti bahwa itu memberikan resiko buat si Danu gitu loh. Jadi sebenarnya ini apa ya, risiko besar loh untuk Danu. Karena memang waktu itu aku pernah membedah atau melihat kartu si Danu ini pas video-video yang lalu, tetapi aku tidak mengucapkan ya. Karena bagi kami ada hal-hal yang memang tidak perlu diucapkan, ada hal-hal yang kita perlu ucapkan karena ini kan konten ya. Kecuali ketika pembacaan kartunya itu diminta oleh polisi. Kita sebagai pembaca energi atau reader tarot akan mengatakan yang sebenar-benarnya kepada polisi. Nggak ada yang ditutup-tutupi, begitu. Jadi ada bedanya di sini ya. Nah, waktu itu aku melihat kartunya si Danu ini memang apa ya, dia ini mempunyai kecenderungan untuk dimanfaatkan orang. Ya, entah itu secara sengaja atau tidak sengaja. Ingat waktu Danu dimintain tolong atau apa ya, pagi-pagi Bapak Yosep pergi ke rumah Dani mengatakan di sana ada penculikan ya. Nah, di situ kan Danu langsung datang ke TKP. Seperti itulah ya ceritanya.
which is itu ketika dia dengan kepolosannya dia memegang sesuatu ya, itu bisa menjadi sebuah resiko buat dia gitu loh, karena ini anak polos banget dan innocent banget. Nah itu aku sudah melihat kartunya dia itu 2 kali, dia itu bisa dimanfaatkan atau secara langsung atau tidak langsung bisa menjadi yang tertuduh. Itu yang aku lihat dari kartuku yang sebelumnya yang tidak aku ucapkan. Nah sekarang ketika masalah ini datang lagi atau ada cerita seperti ini lagi, aku pasti dong mengkaitkan dengan pembacaan kartuku yang tidak aku baca waktu itu, tidak aku katakan di situ ya. Jadi kalian mengerti ya sekarang ya. Karena untuk membuat konten itu tidak, bagi kita kreator YouTube, kalau kalian sih enak ya netizen, misalkan oh pelakunya itu ini si A si B, bahkan dengan gamblang dan kalian menyebut namanya. Ketika misalkan kasus itu benar atau enggaknya, misalkan kalian tinggal udahlah nggak pakai itu lagi, udah, atau dihapus komennya atau apapun itu ya kan. Tapi bagi seorang kreator itu nggak bisa gitu loh ya. Jadi nggak semudah itu membuat suatu, atau tidak semudah itu untuk meng-create suatu video seperti ini ya. Jadi kalian itu kita itu sama-sama belajar, maksudku seperti itu. Kenapa orang-orang seperti aku atau orang-orang reader tarot lainnya, mereka juga nggak secara gamblang untuk mengatakan begini, nggak ada, nggak bisa seperti itu ya, karena di mata hukum itu tidak dibenarkan, kecuali ada undang-undang seperti undang-undang IT itu yang bisa kita berlakukan atau kita sepakati, itu bisa gitu. Tetapi untuk hal ini semua orang pasti harus menghargai asas praduga tidak bersalah. Oke, lanjut ya. Nanti aku mau lihat di sini. Sebenarnya dari kondisi atau situasi seperti ini, apakah Danu itu bisa dilibatkan sebagai tersangka? Sekarang ya, misalkan polisi mengatakan tersangkanya adalah si Danu. Motifnya Danu itu apa untuk membunuh? Coba. Apa motifnya dia untuk membunuh? Ya, jadi polisi juga nggak sembrono, nggak sembarangan untuk mengatakan atau membuat satu acuhan bahwa Danu pelakunya. Nggak bisa seperti itu, karena dilihat motifnya apa, ya. Jadi Danu. Oke, jadi di video aku itu yang lalu, dia ini adalah karakternya memang innocent banget nih, ini anak ya. Orang yang innocent, orang yang polos itu memang baik ya, baik hati ya. Tapi jangan salah, karena orang-orang innocent seperti Danu ini sangat mudah untuk dimanfaatkan orang lain. Ingat kata-kataku ya, karena orang-orang yang jahat di sekitar kita itu banyak. Tinggal menunggu saatnya tertentu dia untuk menggigit kamu atau memanfaatkan kamu. Karena melihat melihat karakter kamu yang kamu tuh nggak bisaan, yang kamu tuh polos. Nah, itu makanan empuk buat mereka. Orang-orang yang tanda kutip mereka punya kepentingan. Makanya di dunia itu banyak sekali orang-orang yang dimanfaatkan, ya kan? Aduh, aku nggak tega sih. Jadi gimana dong? Aku tuh udah berkali-kali loh disakiti, tapi dia begitu datang, aku hatiku luluh lagi. Nah, itu kenapa kayak gitu? Aduh, aku sebenarnya nggak mau too much lagi ngobrolnya ya, karena aku juga sibuk sebenarnya. Banyak sekali klien aku. Ini ngocoknya juga terlalu lama akhirnya. Belum masuk ke dalam pembacaan, ini aku hanya membuat telling story apa yang sudah terjadi atau yang sudah what's going on ya di sosial media ini. Oke. Oh ya, ada waktu itu
dari netizen juga atau orang yang berkomentar, kenapa si Danu itu didatengin sama anjing pelacak dan digonggongin gitu kan? Ya, karena jejak-jejak dirinya ada di sana. Kamu bisa kebayang Kak, ya kan? Jadi jejaknya si Danu itu banyak di sana, ya, termasuk DNA dia yang sudah di ini diperiksa, ya kan? Terus ada puntung rokok yang ada di rumahnya korban, ya. Nah, kalian tahu kan itu. Terus sehari setelah kejadian dia diminta untuk beli lampu katanya, ya kan? Terus terus itu dia beli lampu. Nah itu kan kenapa alasan telapak tangannya Danu itu juga ada di mobil, sedangkan dia nggak memakai sarung tangan. Aduh Danu. Jadi inilah ya, jadi kita menjadi orang inosen, kita menjadi orang jujur, kita menjadi orang polos itu sangat baik ya. Tetapi sekali lagi dalam kondisi atau situasi yang genting seperti ini, kita harus smart ya, kita harus pinter gitu loh. Jangan hanya karena kita itu kasihan atau disuruh ini dan itu, kita akhirnya nggak melakukan prosedur seperti yang tadi aku bilang, dia tidak memakai sarung tangan atau apalah, dia bisa alasan kan, atau ya bisalah Bapak suruh ini aja orang lain, bukannya saya tidak mau gitu. Jadi ada sebuah penolakan dalam dirinya, itu loh maksud aku. Nah, jadi inosen di sini itu bisa menyebabkan sebuah kecelakaan buat diri kita sendiri. Itu yang pengen aku kasih tahu di sini ya, warning, supaya kita bisa dari masalah ini, dari kasusnya si Danu ini, kita bisa untuk belajar, sama-sama belajar. Makanya kenapa video aku ini kadang kesannya bertele-tele, karena ada sesuatu yang pengen aku tuh kasih tahu ke kalian gitu. Syukur-syukur kalian adalah orang-orang yang pinter, tetapi kan banyak di sini dari kalian yang umurnya masih mungkin 12 tahun atau 15 tahun yang masih tertatih-tatih untuk melangkah menuju kehidupan ini, ya kan? Nah, orang-orang yang tertatih-tatih atau orang-orang yang innocent seperti Danu ini, mereka bakalan akan menemui orang-orang yang akan bisa memanfaatkan mereka, ya. Jadi sekali lagi, aku bicara seperti ini bukan tujuanku untuk menggurui kalian, enggak, tetapi memberikan wawasan untuk adik-adik yang mungkin memang mendengarkan video aku ini. Gitu ya. Oke, kita masuk ke pembacaan aja ya, daripada kelamaan bercerita. Apakah Danu bisa menjadi tersangka? Oke, have a look now. Oke, aku mau membukanya. Oh my god. Oke. Jadi ya. Jadi energi di sini yang aku baca adalah seperti ini. Jadi ini menceritakan apa? Ini energi yang menceritakan tentang sebuah situasi yang mana Danu ini orangnya mau-mau baik gitu ya, mau-mau aja untuk disuruh ini itu. Sebenarnya dia bisa loh menolak, ya kan? Misalkan kamar
kamar mandi itu disuruh bersihin petugas. Petugasnya harusnya Danu kalau lebih ini ya, maksudnya lebih bisa membawa dirinya ya. Tanya petugasnya tuh siapa namanya, dicatat ya, kalau perlu di foto atau apapun lah itu ya. Nah terus bilang, Pak, kalau bukannya saya tidak mau, kalau saya membantu membersihkan kamar mandi ini, apakah itu tidak membuat membuat satu cerita baru? Atau dipertegas aja ya, Danu bisa bertanya, apa ini nggak apa-apa buat saya? Ya, karena nggak apa-apa itu kan bisa berarti resiko. Apa ini nggak resiko sama saya? Karena aku yakin Danu ini orangnya nggak bisa nolakkan anak ini, ya. Jadi patron orang-orang yang innocent itu sebenarnya kalau kita bisa membaca karakter orang, sebenarnya patron-patron itu udah ada ya. Kalau orang seperti Danu itu pasti mempunyai karakter seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Karena segala sesuatu di dunia itu bisa dipelajarin kok, termasuk karakter seseorang. Ya, oke. Jadi sebenarnya kan Danu bisa ya ngomong kayak gitu. Apa ini nggak apa-apa buat saya? Barangkali Bapak bisa menyuruh orang lain aja, bukan berarti saya menolak, begitu loh ya. Jadi kadang-kadang dalam hidup itu benar-benar kita dibutuhkan ketegasan loh ya, tegas gitu. Tegas bukan asal kita melakukan apa yang disuruh orang, iya. Oke. Jadi di sini benar seperti yang aku tadi bilang bahwa masalah ini kenapa sih begitu lambat? Nah, di sini ada energi yang aku akan perlihatkan dan sudah aku perlihatkan pada kalian. Maknanya atau telling story-nya adalah masalah ini kenapa menjadi sangat lambat. Jadi kenapa? Karena banyak sekali pas kejadian itu ada hal-hal yang di luar kayak gini loh. Nah, misalkan aku pernah membuat video yang pertama aku, silakan dilihat ya. Kenapa masalah ini begitu lambat, ngungkapinnya itu susah banget gitu. Pas awal kejadian aja ya. Pas awal kejadian barangkali bisa jadi garis line dari kepolisian itu nggak immediately dipasang. Karena kenapa? Karena di sana sudah banyak orang ya, sudah banyak sidik jari, sudah sudah banyak hal-hal yang berubah seperti itu loh. Ya tentu aja polisi kesulitan untuk mengidentifikasi. Nah itu membuat polisi nggak mudah untuk mengungkapkan gitu ya. Karena kondisi-kondisi seperti ini ya, itu sudah rancu. Nah itu bayangkan aja kondisi pas kematian Ibu Tuti, almarhumah Tuti dan almarhumah Amel ya. Barangkali garis line dari polisi itu belum dipasang, orang sudah masuk ke sana. Ya, itu aja sudah membuat rancu. Dan ini seorang petugas menyuruh Danu untuk membersihkan kamar mandi. What it is? Petugas kan seharusnya mengerti. Karena itu justru akan menjerumuskan anak yang polos ini untuk menjadi tersangkanya. Benar apa enggak? Ya. Jadi itulah kenapa kasus ini begitu lambat, hampir 2 bulan, ya. Oke. Di sini ada energi lagi yang aku baca adalah ini. Nah, ini energinya menggambarkan apa? Atau telling story-nya apa? Telling story-nya adalah benar bahwa jejak-jejak Danu di sana itu benar-benar membuat penyelidikan ini semakin rancu, ya. Jadi pesanku buat kalian-kalian nih, ya, yang innocent banget, yang polos banget, hati-hati, nanti dimanfaatkan oleh netizen-netizen yang julid-julid juga. Loh, kok bisa sih? Ya diajak kenal-kenalan ya kan, kamu cantik, kamu ini, akhirnya terbuai, terus apalah, dan kemudian ketemuan darat, nah kemudian dimanfaatin. Banyak loh sekarang kayak gitu itu ya, berawal dari di sosmed ya. Nanti anak ini cantik, anak ini kelihatannya lugu, anak ini begini.
orang-orang yang lugu itu sangat mudah dibaca, seperti tadi aku bilang, karena ada patronnya dan mudah banget untuk dimanfaatkan. Ya. Terus apa lagi kartu yang aku pengen baca di sini? Di sini, ya, di sini. Dua kartu ini telling story-nya adalah, jadi iya, memang penyelidikan ini banyak sekali terhambat atau kendala dari hal-hal yang aku bilang tadi, rancu, ya. Jadi sulit untuk menangkap pelakunya, ya. Jadi makanya netizen itu harus sabar, harus mengerti, ya. Karena ini loh, yang terjadi yang di lapangan itu loh, seperti yang Danu ungkapkan, pernyataan Danu yang bikin heboh. Dia membantu ini, dia membersihkan ini, dia ini begini dan begitu, dan kemudian katanya disuruh oleh petugas. Itu gimana? Nggak masuk akal rasanya, ya. Tapi sekali lagi, Danu ini adalah seorang yang polos gitu, ya. Pasti dia akan menceritakan apa adanya, ya dong. Oke. Dan tidak mau lama-lama lagi, di sini ada 3 kartu yang akan aku buka, dan telling story-nya adalah kasus ini memang sudah dibuka, atau maksudnya harus memiliki, ketika dibuka harus ada endingnya. Kayak kita membaca sebuah buku atau novel atau apapun, ketika kita membukanya sampai di tengah, nggak mungkin kita tidak menyelesaikannya. Pasti terpikir untuk ayo cepetan aku mau menyelesaikan buku ini karena aku sudah harus mengerjakan ini dan itu. Sama dengan kasus tersebut, ya. Karena polisi juga mempunyai banyak urusan, banyak pekerjaan, nggak hanya di satu kasus ini, nggak hanya fokus di satu kasus ini, atau nggak hanya energinya untuk kasus ini, karena masih banyak kasus lain yang aku pernah ceritakan kepada kalian. Lagi aku mengambil lagi kartunya, dan memang banyak sekali kerumitan, rumit, dan ketika gini, ya, kayak misalkan kasusnya yang kemarin, Mr. Y dan Y anaknya ketemu, ya kan. Nah, Y dan Y ketemu untuk membuka rekening almarhumah. Itu aja sudah memakan waktu yang lama. Nah, belum nanti menemukan HP-nya si Amel, ya. Ada 3 kan, 3 telepon. Itu aja yang iPhone itu misalkan untuk diselidiki, itu aja makan waktu berapa? Mungkin seminggu, 2 minggu, I don't know, ya kan? Begitu. Jadi nggak bisa cepat-cepat memang. Jadi kasus ini memang rumit, ada kerumitannya, karena dari awal sudah rancu. Artinya banyak orang yang datang ke sana dan mengacaukan penyelidikan, atau menghilangkan bukti-bukti dari pelaku, seperti itu, ya. Oke, aku sudah membacakan semua dari hasil kartunya ini. Sementara kasus ini sedang bergulir, netizen pun bergumam. Apakah kisah ini akan melebihi episode tersanjung? Sementara lain, netizen juga bergumam. Apakah pembunuhnya adalah jin? Karena tidak bisa diungkapkan. Share your opinion di komen di bawah ini. And then, sebelum aku mengakhirinya, buat kamu yang mau terhubung dengan aku, atau kamu yang mau konsultasi tentang masalah kamu, atau mau dibaca emosinya, atau kalian mempunyai emosi yang tidak stabil, atau pikiran-pikiran aneh, ya, boleh booking waktu aku. Caranya gimana? Jangan tanya di komentar, di kolom komentar, karena aku kadang-kadang nggak bisa membalas, atau karena aku sibuk banget, ya. Tapi kalau kalian mau terhubung dengan aku, karena aku tinggal di luar negeri, ya, kalian nggak bisa ketemu aku juga, dan silakan melihat deskripsi. Apa itu deskripsi? Tanya Mbak Google, oke? Nah, di deskripsi itu ada email aku, ada nomor telepon aku, dan IG aku. Finally, send love and light. Salam Jaya.